Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang residivis jamret di Samarinda yang baru bebas dari dalam penjara kembali ditangkap polisi usai beraksi. Layanan Puskesmas Trauma Center di Loajanan Ilir, Samarinda jadi sorotan warga. Di Balikpapan, aturan jam operasional kendaraan bertonase besar tidak bisa sembarangan melintas di jalan umum. Tiga pelaku kejahatan yang berhasil ditangkap polisi di Samarinda ini merupakan pelaku pencurian dan penjamretan. Ketiganya ditangkap secara terpisah dengan barang bukti hasil curian. Dari tiga pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu, terdapat nama Melang, seorang residivis asal Makassar. Melang yang baru seminggu keluar dari dalam penjara itu kembali ditangkap usai menjamret uang sebanyak 100 juta rupiah. Kepada polisi, Melang mengaku sudah 4 kali menjamret. Tindakan jahat itu ia lakukan hanya dalam tempo seminggu setelah dirinya bebas dari dalam penjara. Pada penangkapan kali ini, polisi menembak Melang di bagian kaki. Polisi menyebut Melang ditangkap di sebuah rumah singgah atau guest house di kawasan pelabuhan. Beserta jajaran Kapolsek Kota. Kemudian juga pada saat dilakukan proses penangkapan, si pelaku ini tidak kooperatif dan berupaya untuk melarikan diri, sehingga dilakukan ataupun diambil tindakan tegas dan terukur oleh anggota opsional yang melakukan proses penangkapan. Untuk pelaku bisa kita lihat di belakang satu orang atas nama MG alias M, warga Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian yang bersangkutan ini juga residivis, baru keluar dari penjara, juga di Lapas Samarinda, kemudian kembali melakukan aksinya. Dari aksi yang keempat tadi, ini semua dalam waktu yang hampir berdekatan. Ada yang di tanggal 1 November, tanggal 2 November, tanggal 7 November. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Melang dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman 9 tahun penjara. Sedangkan dua tersangka lain, yakni Rifai dan Ahmad Jainuddin, dijerat pasal 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Longsor terjadi di kawasan Jalan Minangkabau, kilometer 3, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, tepatnya di RT 04 pada Senin 17 November 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan ruang dapur salah satu rumah warga ambruk. Akibat kerusakan itu, penghuni rumah terpaksa diungsikan sementara ke ruang tengah untuk kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mandi. Pemilik rumah sementara menumpang di kediaman keluarga terdekat. Sartono, pemilik rumah berharap ada bantuan perbaikan dari pemerintah setempat. Ia mengungkapkan bahwa laporan mengenai longsor baru dapat disampaikan ke Ketua RT pada pagi hari, mengingat peristiwa terjadi saat malam. Kemarin hari Minggu sekitar jam setengah 4 habis hujan. Sudah dilaporkan, Pak? Semalam melapor ke RT tapi udah malam tadi nggak sempat ini, sekitar jam 7-an lah lapor ke RT. Oh, baru hari ini dilaporkan ya? Iya.
Ini apanya Pak? Apanya Bapak yang longsor nih? Ini dapur, kamar mandi, sama tempat makan. Waktu longsor terjadi Bapak berada di mana? Waktu longsor terjadi saya di ruang nonton TV. Ada suara-suara atau gimana Pak? Ada suara tar, ini langsung ambruk. Saat ini, pemilik rumah berharap bantuan dari pemerintah setempat. Mereka juga meminta agar pihak kelurahan dan ketua RT untuk melakukan pengecekan terkait kondisi dan situasi tanah di kawasan tersebut. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah warung di Jalan Belatuk, Sungai Pinang, Samarinda, Senin sore. Penemuan ini menghebohkan warga yang sedang beraktivitas di sekitar lokasi. Pemilik warung mengaku, pria bernama Eko awalnya terlihat duduk sendirian dan tidak banyak berinteraksi. Tak lama kemudian pria itu tidur di kursi. Jelang sore hari, pemilik warung yang juga bernama Eko mencoba membangunkannya. Saat itulah pemilik warung menyadari jika pria bernama Eko ini sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Buka ini. Jam 10-an pagi tadi, Iya. orangnya masih ada, cuma setelah jam 12 lebih tadi tuh kok tidur begitu terus. Dipanggilin nggak jawab, tak biarkan lah, kan tidur kan. Nah, lama-lama tak lihat kok sudah jam 3 lebih. Nggak gerak gitu. Tarik-tarik bajunya itu, nggak gerak. Mulutnya kok ada serangga-serangga itu. Ada nyamuk-nyamuknya lalat itu ya? Iya. Habis kayak gitu kan ku tonjol lah sama itu kayu. Iya. Mas bangun mas, tak gitu kan. Nggak bangun-bangun, ku pegang lah tangannya kayak gini kan. Ini masih orangnya masih ada atau enggak lagi. Gang gini sudah dingin. Sudah Udah dingin. habis itu tak berani lagi. Polisi dari Polsekta Sungai Pinang bersama Inafis Polresta yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi jenazah untuk dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Satuan Tugas Pangan Gabungan menyasar sejumlah retail modern di kawasan Tanjung Redep. Tujuan dari sidak tersebut yakni untuk memastikan ketersediaan serta harga pasar sejumlah kebutuhan pokok, khususnya beras jelang Natal dan Tahun Baru. Dari sidak ini diketahui jika persediaan beras masih mencukupi hingga akhir tahun. Selain itu, dari sidak ini pun terungkap jika sejumlah distributor termasuk pengecer sudah mulai menurunkan harga sesuai harga eceran tertinggi. Penurunan harga ini sesuai dengan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 299 tahun 2025 tentang beras premium dan medium dan Peraturan Bappenas nomor 5 tahun 2024 tentang beras SPHP. Adapun setelah kami melakukan pengecekan kemarin, untuk harga sudah mulai diturunkan. Ada juga yang di sebagian toko itu malah harganya sudah sesuai dengan harga eceran tertinggi atau harga head. Untuk kegiatan ini pasti akan terus berlanjut, terutama ya sampai akhir tahun. Karena kita juga mengingat masyarakat sebentar lagi ada kegiatan besar, Natal dan Tahun Baru itu pasti bakalan ada kelonjakan harga gitu. Itu kita antisipasi seperti itu, jangan sampai terjadi hal yang seperti itulah. Jadi masyarakat tetap bisa membeli dengan harga yang sesuai dengan ditetapkan oleh pemerintah kita. Petugas akan terus memantau ketersediaan bahan pokok di pasar. Sejauh ini petugas belum menemukan adanya indikasi kecurangan seperti penimbunan bahan pokok yang merugikan masyarakat. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau.